A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Surat Al-Isra ayat 79. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa minal laili lan ing dalem wayah wengi. Wa minal laili lan ing dalem wayah wengi. Fatahajjat mongko sholato sapa sira ai fasolli tegese sholato sapa sira bihi kelawan maca Al-Qur'an ai bil Qur'ani tegese kelawan maca Al-Qur'an nafilatan laka nafilatan hale kang fardu nafilatan hale kang fardu laka kedue sira Kanjeng Nabi ai faridatan tegese hale kang fardu zaidatan tegese kang nambahi laka kedue sira tuna ummatika dudu umat sira au fadilatan ala sholawati al mafrudati au fadilatan utawa hale dadi kautaman ala sholawati ing atase pira-pira salat al mafrudati kang den fardhuake apa sholawat asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda asa menawa apa kelakuan sya'an nggih ngeten iki asa menawa apa kelakuan iku ayyab'asaka ya Allah ya Rabbi ya Karim yento iku ayyab'asaka yento ngedekake to tekake ing panjenengan sapa ayyuki maka tegese yento ndedekake ing panjenengan ndedekake mendirikan memberikan sami mawon ing panjenengan sapa rabbuka pangeran sira fil akhirati ing dalam akhirat ndedekake maqaman ing maqam mahmudan kang pinuji pangkat yang terpuji mahmudan kang pinuji apa maqam ya Allah ya Rabbi ya Karim ayyahmaduka tegese kang muji ing sira fi ing dalem maqam sapa al awwaluna wong kang padha awal-awal wal akhirun lan wong kang padha akhir wa ta maqam iku maqam syafaat fi faslil qada'i ing dalam mutusi ing dalam waktune mutusi ing hukum pun ini sekarang kita melanjutkan daripada yang kemarin membahas masalah sholat 5 waktu aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Kemarin seperti itu. Sekarang kita masih membahas dalam kategori sholat. Cuma ini sholatnya sudah di luar daripada sholat 5 waktu. Ngriki dingin-dingin kita murati dulu tafsir Jalalainnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa minal laili fatahajjat ay fasalli bihi
ay bil Qur'ani nafilatan laka ay faridatan zaidatan laka duna ummatik. Dan di waktu malam hendaknya engkau melaksanakan sholat, engkau Kanjeng Nabi ya maksudnya, engkau Muhammad melaksanakan sholat tahajud dengan membaca Al-Quran. Dalam keadaan sholat tahajud itu merupakan suatu hal yang nafilah atau wajib bagimu. Ay faridatan zaidatan laka duna ummatik, yakni sebagai kewajiban yang tambahan khusus untuk kamu, bukan untuk umat-umatmu. Ya. Sehingga yang namanya sholat tahajud ini memang merupakan sebuah kewajiban bagi baginda Nabi, tapi tidak wajib untuk umatnya. Au fadilatan ala sholawati al mafrudati, atau itu merupakan sebuah kesunahan ya atas sholat-sholat yang difardukan. Ada yang mengatakan bahwa sholat tahajud itu hukumnya tidak wajib sekalipun untuk Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi pun melaksanakan sholat tahajud itu hukumnya juga sunnah. Wudun sampai ke taraf wajib. Tujuannya napa? Asa ayya ba'asaka ayyukima rabbuka fil akhirati maqamam mahmuda. Ya. Dengan harapan agar Tuhanmu memberikanmu kelak di akhirat makom yang terpuji, pangkat yang terpuji. Ayyahmaduka fihi al-awwaluna wal akhirun, yakni sebuah makam atau sebuah pangkat yang maqamus syafa'ah, sebuah makam yang engkau Kanjeng Nabi dipuji oleh orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir, orang-orang yang akhir. Rupane napa maqam mahmudan iku wa huwa maqamus syafa'ah fi faslil qada, ya, yang dinamakan dengan maqam mahmud adalah maqam syafa'ah, di mana Kanjeng Nabi niku memiliki otoritas besar di dalam memberikan syafaat. Fi faslil qada, di faslil qada. Faslil qada niku maksudnya adalah besok di akhirat itu ada yang namanya waktu pemutusan hukum. Waktu pemutusan hukum. Secara gampangane ngomong kabeh wis dikumpulno nang ora-ora mahsyar. Lah itu waktu di mana setiap orang akan mendapatkan hukumnya masing-masing. Itu namanya faslil qada. Pun berarti secara garis globalnya ayat ini sudah sangat jelas lah nggih, hubungannya dengan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, bahwa ini masih membahas mengenai tentang yang namanya sholat. Dan khusus Kanjeng Nabi ini didhawuhi sing jenenge salat tahajud. Ada yang mengatakan salat tahajud bagi Kanjeng Nabi itu wajib, ada yang mengatakan salat tahajud bagi Kanjeng Nabi itu hanya sekedar sunnah. Pun kita lebih merinci. Wa minal laili fatahajjat ay fasalli bi, dan di waktu malam nggih, yakni di waktu malam hendaknya kamu melaksanakan yang namanya sholat dengan membaca Al-Quran. Berarti ngeten Pak, jadi nang jerone sholat malam iku nang jerone bengi iku ono, ini yang secara global mawon ya. Ada 3 model sholatan. Yang pertama sholat witir. Sholat witir itu dilaksanakan di malam hari dengan syarat setelah melaksanakan sholat isya, itu nanti sholat witir. Saya coba nanti tak carikan lagi yang masalah sholat witir ini. Saya lupa apakah harus setelah sholat isya ataukah enggak. Kata saya sholat witir itu diharuskan setelah sholat isya. Sholat isya itu yang pertama. Yang nomor 2 ada yang namanya sholat tahajud. Kalau sholat tahajud itu namanya sholat malam
tapi dengan syarat harus didahului oleh tidur. Itu namanya salat tahajud. Jadi ora iso sampean ngelakoni salat tahajud tanpa tidur, itu nggak bisa diniati sebagai tahajud. Terus yang ketiga yaitu salat malam, salat sunnah mutlak. Kalau salat malam, salat sunnah mutlak itu gak kudu sak marine nglakoni salat isya, ya gak kudu sak marine sing jenenge nglakoni turu, sing penting salat iku jenenge salat malam. Jadi ini memiliki syaratnya sendiri-sendiri ya, antara salat witir, salat tahajud, salat malam atau salat sunnah mutlak. Dan semua ini langsung bisa menjadi satu ketika sampean melaksanakannya itu setelah tidur. Jadi gue lek tangi turu ngono kuwi jam 3, gue niatono salat witir tok ae, itu semuanya otomatis sudah menjadi salat tahajud juga. Semisal ya, gue tangi turu niku salatnya 5 rakaat gitu. Kamu niati semuanya salat witir, itu sudah otomatis juga mendapatkan ganjarannya salat tahajud. Kenapa kok seperti itu? Karena yang namanya salat tahajud itu merupakan sebuah salat yang sifatnya tidak disengaja secara dzatiyahnya sendiri. Ya, tapi sudah terlaksanakan dengan adanya salat-salat lain. Pun itu membahas mengenai sing jenenge salat malam. Masya Allah. Pun mulana tengeriki tinggi-tinggakan nafilatan laka, ai faridatan zaidatan laka, yakni menjadi sebuah kewajiban atasmu wahai Kanjeng Nabi duna ummatik. Jadi sing jenenge salat tahajud itu merupakan sebuah kewajiban bagi Kanjeng Nabi menurut satu pendapat. Kanjeng Nabi wajib tahajud. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Kanjeng Nabi menurut satu pendapat mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa yang namanya salat tahajud itu merupakan sebuah hal yang wajib untuk Kanjeng Nabi. Tapi menurut satu pendapat di sini dingendikaken kalian Syekh Jalaluddin Asyuti au fadilatan ala salawati al mafrudoti, atau sifatnya itu hanya sekedar menjadi fadhail, ya sifatnya mboten wajib lah, atau sifatnya hanya sekedar sunnah. Yes. Jadi dari segi itunya saja para ulama sudah khilaf apakah yang namanya tahajud itu napa? Wajib ataukah sunnah. Pun wajib ataukah sunnah niku merupakan sebuah hal yang sifatnya memang dikhilafkan oleh para ulama. Lah teng mriki dingendikaken kalian Syekh Jalaluddin Asyuyutinya, teng mriki dingendikaken maka kalau diartikan yang namanya fariidhah ay faridatan zaidatan laka hada mabniun ala anna qiyamal lail kan wajiban alaihi tuna ummati wa hina idin fayakunu makna nafilah azyata al-lughawiyah. Jadi maknane nafilah kalimat nafilah itu secara bahasanya artinya adalah nopo ziyadah atau tambahan. Jadi bisa dikategorikan sebagai fardhu, kewajiban, dengan artian dalam keadaan yang namanya salat tahajud itu merupakan sebuah kefarduan yang melebihi atas salat-salat fardu yang sudah ada. Ada yang mengartikan bahwa nafilatan ini maksudnya ai fadilatan ala salawati al mafruḍah, hukumnya hanya sekedar sunnah saja atas salat-salat yang disunnahkan. Mulana teng ngriku dingendikaken qaulu au fadilatan tafsirun sanin wa huwa mabniun ala annahu fi haqqihi mandubun. Ini merupakan tafsir yang kedua yang mana ini didasarkan atas sebuah pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya salat tahajud bagi Kanjeng Nabi itu hukumnya hanya sekedar sunnah. Maka kalau seperti itu, kalau nafilah diartikan sebagai sunnah, maka itu memiliki atau menggunakan makna asal. Jadi makna asal nafilah itu memang maknanya adalah sunnah. Pun kita lanjutkan. Ingkul ta'ala hadza tafsir la khususiyata lin nabi bidzalik bal huwa mandubun li ummatihi kadzalik. Kalau sampai ada orang mengiskalkan
tentang kesunahannya yang namanya sholat tahajud untuk Kanjeng Nabi. Seraya dia berkata, loh, kalau yang namanya sholat tahajud itu hanya dihukumi sebagai sunnah untuk Kanjeng Nabi, lalu apa keistimewaannya langsung didhawuhne nang Kanjeng Nabi niku napa? Padahal bagi umatnya Kanjeng Nabi pun sing jenenge tahajud juga sunnah. Lalu keistimewaannya untuk Kanjeng Nabi apa kalau begitu? Ngendikaken uji babi annaha lahu ulu darajatin. Ya, bahwa sesungguhnya yang namanya salat tahajud untuk Kanjeng Nabi itu dengan tujuan untuk meninggikan derajat. Wa syukrun lillahi ala na'maihi. Dan juga sekaligus untuk mensyukuri terhadap Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Karena seperti yang diriwayatkan dalam hadis, kana yakumul laila hatta tawarramat qadamahu, bahwa Kanjeng Nabi itu melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, sholat malam hingga kedua kaki beliau, hingga kedua kodam. Kodam ini ya ini gitu. Kodam itu telapak kaki, hingga kedua telapak kaki beliau itu membengkak. Bayang nih Pak, sholat rakaat sing dilampahi kali Kanjeng Nabi iki piro? Sampai-sampai setiap malam dingin-dingin teng ngriku Kanjeng Nabi saking istiqomah ngelakoni sing jenenge salat malam hingga kedua telapak kaki beliau menjadi membengkak. Sampai-sampai kemudian ditanyai sama Sayyidah Aisyah berkata, "Ataf'alu dzalika wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Melihat Kanjeng Nabi yang sampai begitunya di dalam melaksanakan yang namanya salat malam, kedua telapak kakinya hingga membengkak, akhirnya Sayyidah Aisyah berkata dan bertanya, "Wahai Kanjeng Nabi, apakah engkau melakukan hal tersebut? Salat malam sampai sing jenenge kedua telapak kaki panjenengan niku membengkak, padahal Allah Ta'ala sudah memberikan ampunan untuk engkau atas dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan mendatang." Dawuhnya Kanjeng Nabi, "Afala akunu abdan syakura." Apakah saya itu, dalam satu riwayat bahasanya afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah saya itu tidak suka untuk menjadi seorang hamba yang sangat banyak sekali bersyukurnya. Jadi keistimewaan untuk Kanjeng Nabi yang namanya tahajud adalah untuk meningkatkan derajatnya beliau dan untuk mensyukuri atas nikmatnya Allah Ta'ala. Itu satu. Yang nomor dua, wali ghairihi takfirun lidunubihi wa khataratihi. Ya. Sedangkan yang namanya tahajud untuk selainnya Kanjeng Nabi itu untuk mengampuni terhadap dosa-dosa. Ya. Ini lho, untuk mengampuni terhadap dosa-dosa. Kalau sakliyane Kanjeng Nabi fungsine tahajud iki Pak, ben awak dhewe di sepuro dosane. Pun mulane niki masyaallah teng pundi-pundi mesti kala lek wonten dawuh niki Kanjeng Nabi niku lek nglakoni salat malam sampai kedua kakinya membengkak. Sampai-sampai dingendikaken kalian Al-Imam Al-Busiri. Di dalam kitab Burdahnya beliau berkata, "Dhalamtu sunnata man ahyad dhalama ilah anishtakat qadamahu durra min warami." Cara dimaknani, dhalamtu sunnata man ahyad dhalama ilah. Sungguh saya ini zalim. Saya ini zalim terhadap sunnahnya sosok baginda Nabi yang selalu menghidupkan waktu malamnya. Ahyad dhalama, waktu malamnya beliau menghidupkan waktu malamnya ila anishtakat qadamahu durra min warami, hingga kedua telapak kakinya itu merasa kesakitan karena membengkak. Jadi dawuh Al-Imam Al-Busiri niki istilahnya ngomong menampar terhadap diri kita semua. Kita semua ini dolim. Tahajud 5 rakaat.
Witir 5 rakaat kadang lek wayahe kaya ngene iki orang nglakoni. Mongko Kanjeng Nabi nglakoni sing jenenge tahajud salat malam. Witir itu sampai kedua suku beliau niku membengkak. Masya Allah. Dalam tu sunnah taman ahyad dalama ila anishtakat qadamahu durra min warami. Dolim Pak awak dhewe iki, Pak. Dolim. Kurang iso niru Kanjeng Nabi tapi kita berusaha gimana ya. Mampengis pengine ora turu tapi ya wedi ra kuat malah ra ngaji bingung akhirnya wis panggah turu wis. Ra apa-apa nanti kita tetap berusaha. Ben cara tingkat dolim iku ora dolim nemen-nemen lho cah kowe iki. Wis. Pun niku dieling-eling saestu. Dadi dalam tu sunnah taman ahyad dalama ila anishtakat qadamahu durra min waram. Jadi Kanjeng Nabi niku wis kaya ngono dukure pangkate ing ngersane Gusti Allah tapi tidak pernah kendor untuk melaksanakan, tidak pernah patah semangat, tidak pernah surut semangat untuk melaksanakan yang namanya salat tahajud. Awak dhewe orang duwe pangkat belas nang ngersane Gusti Allah malah kakean dosa tahajud ae sik kadang luput kaya ngene iki Mang Pak. Yes, ya nanti kita usahakan dieling-eling Kanjeng Nabi napa tahajute sampai kakinya beliau niku membengkak. Mosok awak dhewe cara dolim aja kenemenan lah cara bahasane. Cara dolim aja kenemenan. Pun insyaallah qadamau durra min waram. Niki ceritane. Bahas yang jenenge salat tahajud. Lah sing jenenge salat witir niku dingendikaken paling banyaknya salat witir itu 11. Nek kowe ngerti kan nek selama ini kan yang kamu ketahui adalah sesungguhnya salat sunnah sebelum salat subuh itu fadilahnya apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kan lek hadis sing paling viral nang wong-wong kan di media sosial kan kuwi. Tapi kalau kamu tahu ada salat yang sifatnya lebih baik, salat sunnah yang sifatnya lebih baik daripada salat sunnah qobliyah subuh, yaitu salat witir. Salat witir itu lebih baik daripada salat sunnah sebelum subuh. Itu lebih baik yaitu salat witir. Perlu awak dhewe nglakoni sing jenenge salat witir. Bon. Kalau di dalam kitab-kitab lain dingendikaken salat witir niki ya Allah ya Rabbi ya salat tahajud, salat malam lah istilahnya. Niku dingendikaken salah satunya agar kita mendapatkan agar kita masuk surga. Cara surga iku surga sing VIP. Napa? Cara surga iku surga sing VIP, duduk surga. Duduk surga sing ecek-ecekan, tapi surga sing VIP. Dingendikaken teng salah setunggal hadis niki saya temukan di dalam kitab I'anatut Thalibin. Salah satunya adalah sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hendaknya kalian semua itu sholat di waktu malam dalam keadaan para manusia itu sedang tertidur. Menungso sik wae enak-enake turu kowe nglakoni salat tahajud, kowe nglakoni salat witir. Niscaya tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan bisa masuk surga dengan keselamatan. Ada yang mengatakan nanti bisa masuk surga tanpa hisab, ada yang mengatakan seperti itu. Pun terakhir ada satu cerita mengenai tentang yang namanya salat tahajud ini. Dulu diriwayatkan ada seorang ulama tasawuf yang kemarin juga disebutkan sama Gus Tufel. Asmani beliau adalah Al-Imam Junaid. Al-Imam Junaid itu termasuk salah satu pembesarnya para golongan para ulama sufi. Diceritakan dulu beliau setelah beliau meninggal ada salah seseorang itu bermimpi bertemu dengan beliau. Seraya berkata kepada beliau Al-Imam Junaid, "Ma fa'alallahu bika ya Junaid." Cara bahasa maknane, "Wahai Yai Junaid,
apa yang Allah Ta'ala lakukan kepada engkau setelah engkau meninggal? Jawabannya Syekh Junaid, beliau menjawab, qahat tilkal isyarat wa ghabat tilkal ibarat wa faniyat tilkal ulum wa nafidat tilkar rusum wa ma nafa'ana illa rukai'atun raka'naha indas sahari. Dawi al-Imam Al-Junaid. Bayang nih Pak, sekelas beliau merupakan wali besar termasuk mutasawwifin yang besar, beliau ditanyai apa yang Allah Ta'ala laksanakan, Allah Ta'ala lakukan kepada engkau wahai Junaid setelah engkau meninggal. Dawuhnya Al-Imam Junaid, dawuh tahat tilkal isyarat wa ghabat tilkal ibarat wa faniyat tilkal ulum wa nafidat tilkar rusum. Semua amalku berupa aku memberitahu terhadap para manusia, berupa ilmu yang aku ajarkan kepada para manusia, berupa tulisan-tulisan, ajaran tulisan-tulisanku, itu semuanya sirna, artinya tidak aku temukan ganjarannya. Napa tidak beliau temukan ganjarannya. Kenapa kok seperti itu? Didawahkan di dalam kitab I'anatul Talibin, karena yang namanya mengajar. Tapi kalau beliau dipastikan ikhlas. Cuma itu bahasa tawadhu. Tapi krana sing jenenge ngajar, krana sing jenenge gawe tulisan, gawe karya ilmiah, itu seringkali dicampuri oleh napa? Sifat riya. Mulane beliau sampai dawuh ngoten. Semuanya sirna, tidak aku temukan ganjaran daripada aku mengajar kalimat-kalimat yang aku gunakan untuk menunjukkan para manusia. Semuanya itu sirna, tidak aku temukan pahalanya. Illa rukai'a wa ma nafa'ana illa rukai'atun raka'naha indas sahar. Ya, dan tidak ada yang bermanfaat kepadaku kecuali rokaat-rokaat yang sedikit yang aku lakukan di waktu sahur. Di waktu sahur. Krana napa? Salat di waktu malam pas wayahe sahur terkhusus itu merupakan ibadah yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Bisa masuk kategori yang sifatnya itu ikhlas. Niki dawe sinten niki jenenge Al-Imam Al-Junaid, beliau setelah meninggal dimimpikan seperti itu. Pun Masya Allah, sekelas Al-Imam Al-Junaid saja sampai seperti itu. Pentingnya sing jenenge nglakoni salat ing dalem wayah wengi gawe pitulung nang awak dhewe. Pun tihak bahasane ngoten niku. Kula lanjutaken malih. Wa minal laili fatahajjat bihi, teng mriki ya Allah ya Rabbi ya Karim fatahajjat bihi nafilatan laka. Ini sama dengan firman-Nya Allah Ta'ala dalam ayat lain, qumil laila illa qalila. Dan juga ayat warattilil qur'ana tartila. Tengriki dingendikaken sama beliau Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau niku dawuh ngeten. Tujuan daripada dilaksanakannya yang namanya salat tahajud itu tidak lain tidak bukan, beliau dawuh salah satunya wa aqulu fihi ihtimalun ukhra wa huwa annal insana innama yatruku ladzatan naum wa yatahammalu masyaqqatal qiyam ila sholati liyati barakatuhu wa wujuduhu indal mauti. Perlu kalian ketahui, pelajaran besar daripada seseorang melaksanakan sholat tahajud adalah seorang manusia ketika meninggalkan enaknya waktu tidur, enaknya tidur, dan kemudian dia menanggung betapa beratnya bangun malam, itu tidak lain tidak bukan adalah supaya terasa enak tidurnya ketika di kuburan. Paham ora? Wong pas wae isih urip niku tangi meninggalkan enaknya tidur. Kemudian dia mengemban atau istilahnya menanggung terhadap rasa beratnya bangun di waktu malam.
itu tidak lain tidak bukan agar tidurnya dia di waktu di kuburan itu terasa enak. Turu nang dunya cara bahasane gak pati enak-enak nemen gak apa. Sing penting turu pas wae nang kuburan kuwi penak. Niku dawuhnya sinten Al Imam Fakhruddin Ar-Razi. Wa indal maut ya Allah falamma kana gharadu min tarki hadzal hujud ayyasila ilal hujud alladzi indal mauti kana hadzal qiyam talaban lidzalikal hujud fasummiya tahajjudan li hadzal sabab. Dikit-dikit akan ngoten. Sehingga kalau tujuan daripada orang itu meninggalkan enaknya tidur ketika dia masih hidup dengan tujuan agar dia bisa merasakan enaknya waktu tidur dikala di kuburan, maka ini dinamakan dengan sholat tahajud. Lho nggih Pak, tiang-tiang engkang sifatnya itu memiliki amal-amal solih ketika di kuburannya niku dingendikaken kalian para malaikat num naumatal arus. Napa? Num naumatal arus. Dingendikaken ngoten. Orang-orang yang beramal solih ketika sudah melewati pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, maka para malaikat mengucapkan kepada si pemilik kuburan itu num naumatal arus. Num turu sapa sira naumatal arusi kaya dene turune kemanten. Napa kaya dene turune kemanten. Kowe ngerti dhewe to, kemanten lek turu ngono wis ora tangi ora tangi-tangi. Saking penake. Maka sama, mulakno itu tadi nggih. Tujuan daripada salat tahajud adalah seseorang meninggalkan enaknya tidur dan dia menanggung rasa masyaqqat beratnya bangun di waktu malam agar dia merasakan enaknya tidur dikala di kuburan. Ya seperti yang dawakan ngoten num naumatal arus. Esle turuwa kaya dene turune kemanten. Kemanten lek turu gak tangi-tangi, Pak. Mbok gedhoken, manten anyar. Mbok gedhoken lawangi mangga ora tangi mangga. Itu perumpamaan. Cara bahasane tangi-tangi wis kiamat, Pak. Tangi-tangi wis kiamat, tangi-tangi wis wayahe dibangkitkan dari kubur. Itu saking enake tidurnya para orang-orang yang memiliki amal solih di kuburan. Sampai-sampai lek ngumpamakne iku num naumatal arus. Tidurlah seperti halnya tidurnya kemanten. Niku versinya Al Imam Fakhruddin Ar-Razi seperti itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sehingga bisa disimpulkan kalau dari kitab sawinya sama persis dengan Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Jadi gunanya salat tahajud lek bagi Kanjeng Nabi itu bukan untuk agar dosanya dimaafkan. Kanjeng Nabi orang duwe itu dosa. Tapi agar pangkatnya semakin ditingkatkan. Dan satu lagi, sebuah bentuk wujud rasa syukur. Afala uhibbu an akuna syakura. Jawabnya Kanjeng Nabi. Bon, kita lanjutkan lagi. Lah kalau untuk mati Kanjeng Nabi kayak awak dhewe iku ya wis kayak normale harapane awak dhewe nglakoni ibadah supaya dosane di ngapura. Marang ngono iso mlebu surga. Es positif ya ada tujuane menungso pada normalnya seperti itu. Pun kita lanjutkan maksud daripada wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Mulane teng mriki niku dingendikaken ngeten. Kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau dawuh lebih umum. Yang namanya salat tahajud itu kan merupakan salat di waktu malam. Kenapa? Kenapa kok yang namanya salat tahajud itu tengriki disunnahkan yang sifatnya itu di waktu malam. Tengriki dingendikaken nggih, memang ini kekhususan bagi Kanjeng Nabi keranten seperti yang ada pada surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila niswahu awinqus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Maka tengriki dingendikaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau dawuh al muhim ayyakum lillahi juz'an minal lail. Sing penting awak dhewe iku punya waktu untuk bangun di waktu malam yang mana itu menjadi satu-satunya penghubung kita kepada Allah Ta'ala.
Intinya ngene Pak, menungso itu seorang manusia harus punya satu amalan yang menghubungkan dia dengan Allah Ta'ala yang selalu istiqomah dia lakukan setiap hari. Kayak sing didhawuhna Gus Tufel wingi pas wae malam Senin rutinan. Bahkan ono sing jenenge begal maling lho. Duwe rutinan sing jenenge poso Senin Kemis. Jadi istilah seorang manusia itu harus punya sir. Halaka sirrun indallah. Jadi apakah kamu itu punya sir atau rahasia tersendiri antara kamu dengan Allah Ta'ala. Jadi kamu harus punya sir rahasia yang tidak boleh kamu tinggalkan di waktu kapanpun, harus kamu lakukan tiap hari. Kamu punya rutinan apa terserah, tahajud, duha, ya sholawat, simtu duror atau apa terserah. Lah maka tenggeriki tinggi akan tahajud itu memang dilaksanakannya adalah malam hari. Walukuh bayna yadayillahi fi hadzal waqti sayu'ti Rasulullah al-quwwata wa taqata al-lazimata lil qiyam bi hadhil mas'uliyah al-mulku ala atikihi ala wa hiya mas'uliyatu hamlil manhaji wa tablighihi linnas. Tenggeriki tinggi akan kenapa kok harus dilaksanakan di waktu malam hari yang namanya tahajud, karena tidak lain tidak bukan ini akan berdiri di hadapannya Allah Ta'ala di waktu malam ini akan memberikan terhadap Kanjeng Nabi sebuah kekuatan yang sangat besar agar Kanjeng Nabi itu kuat untuk mengemban tanggung jawab yang berada pada pundak beliau, yaitu apa? Tanggung jawab untuk terus-menerus melanjutkan dakwah beliau untuk menyebarkan secara merata agamanya Allah Ta'ala. Wih berat Pak. Sing jenenge dakwah, mengemban dakwah untuk menyebarkan agamanya Allah Ta'ala bukanlah perkara yang ringan. Lek saiki lek jauh dek dawi para yaya iku lek zaman saiki Pak, dakwah iku rodok penak. Kowe dawuh-dawuh ngono ya. Kadang si adik disangon, sik dimulyakno, sik diberkati. Ini sangat berbeda jauh dengan apa yang dialami oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dakwah ora enek Pak disangoni, aja disangon dikai berkat tambah ra enek. Sing enek malah diolok-olokkan, dicela, diusir, dilempar kotoran, di jalannya dikasih duri. Itu yang dialami oleh Kanjeng Nabi. Mulakno tujuan daripada Allah Ta'ala ndawi dumateng Kanjeng Nabi adalah tidak lain tidak bukan agar dengan Kanjeng Nabi melaksanakan sholat di waktu malam, agar Kanjeng Nabi niku menambah kekuatan untuk mengemban amanah menyebarkan dakwah agama Islam secara menyeluruh. Apa hubungannya antara dakwah dengan sholat? Antara dakwah dengan sholat, seperti yang didawahkan oleh Syekh Mutawil Asy'ari, beliau dawuh Kanjeng Nabi niku ngendikaaken anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana kullama hazabahu amrun qoma ila shalah. Kanjeng Nabi itu ketika merasakan kondisi yang sudah sangat sulit dan sempit, tidak menemukan satu jalan pun untuk beliau lewati. Di dalam hal ini niscaya Kanjeng Nabi itu langsung menyegerakan diri untuk melaksanakan sholat. Ini istimewane Kanjeng Nabi ngoten. Kullama hazabahu amrun badara ila sholat. Ada yang bahasanya qoma ila sholat, ada yang badara ila sholat. Kalau Kanjeng Nabi itu sedang merasakan yang namanya sedih ataupun semisalnya merasa sulit, merasa dalam posisi yang sulit, maka Kanjeng Nabi langsung bergegas melaksanakan sholat. Beda Pak lek awak dhewe. Kanjeng Nabi kalau sedang merasakan kesulitan apa? Melaksanakan yang namanya sholat. Loh kenapa? Kok malah ngoten sing dilampahi kalian Kanjeng Nabi kalau merasakan kesulitan langsung bergegas melaksanakan sholat? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh aidha qad asbabuhu anhu wa lam ya'ud lahu fihi manfaatun. Yakni memang jalannya itu sudah terasa sempit, Kanjeng Nabi sudah tidak menemukan jalan.
Sehingga kalau merasa sempit tidak menemukan jalan, fa in daqat alaihi al asbab falaisa amamahu illal musabbib subhanahu yalja'u ilaihi wa yuhra'u ila najdatihi. Kalau orang itu sudah tidak menemukan jalan atas sebuah permasalahannya, maka solusi utamanya adalah Allah Ta'ala yang maha mengatur kepada segala. Paham barawi? Jadi itu arti daripada Kanjeng Nabi kullama hazabau amrun badara ilas sholat. Lek Kanjeng Nabi merasa di dalam kondisi sulit, marang nendang sholat. Sing ngono iku malah koyok ngono. Ora kok sak walike, Pak. Awak dhewe lek malah susah malah turu. Malah wegah, malah males. Alah males, pas bingung ya ora. Nek Kanjeng Nabi mboten ngoten. Kalau merasa di dalam kesulitan tidak menemukan jalan atas masalah yang sedang dihadapi, maka solusi utamanya adalah menghadap kepada Allah Ta'ala dengan sholat yang mampu mengatasi segala masalah. Ini pelajaran besar, Pak, buat awak dhewe ya. Bon. Kenapa kok seperti itu? Dan satu alasannya lagi, li'annaka fil waqtil ladzi yanamu fi an-nas wa yakhluduna ila rahah wa tatasaqalu ru'usuhum 'anil ibadah taqumu baina yaday rabbika munajian mutadarrian fatatanazzalu 'alaika minar rahamati wal fuyudat. Karena kamu niki maksudnya dalam hal ini adalah Kanjeng Nabi, karena engkau wahai Kanjeng Nabi di waktu yang para manusia itu semuanya tidur dan merasa enak dengan rasa rehat ya, dan kepala mereka itu terasa sangat berat untuk melaksanakan ibadah, maka ketika akan takumu, maka ketika engkau berdiri di hadapan Tuhanmu dalam keadaan bermunajat penuh dengan merasa rendah diri, maka turun kepada engkau rahmatnya Allah Ta'ala dan segala bentuk kasih sayangnya Allah Ta'ala. Sehingga faman qama minan nasi fi hadzal waqti waqtada bika falahu nasibun min hadir rahmat. Maka barang siapa dari para manusia yang melaksanakan ini sholat, bangun di waktu malam dan ikut terhadap engkau, sunnahnya engkau, wahai Kanjeng Nabi, niscaya dia akan mendapatkan bagian daripada rahmat tersebut. Bon. Tapi wa man tasaqalat ra'suhu anil qiyami falahadallah. Maka barang siapa yang terasa berat kepalanya dari melaksanakan sholat malam, ya berarti ya memang dia tidak memiliki jatah untuk hal tersebut. Pun niku ngoten. Mulane dingendikaken teng salah setunggal dawuh ulama dingendikaken. Wong sing nglakoni salat tahajud kuwi tengere wonge enteng. Lek wong ngerasa kabotan nglakoni salat tahajud iku tengere wong kabotan dosa. Baleni maneh cah ya, wong lek sampai kabotan nglakoni salat tahajud kuwi tengere kabotan dosa. Berarti awak dhewe mamingi kakean dosa apa piye awak dhewe, Pak? Lho nggih, niku dawuh para ulama, dukun niku menukilkan hadis napa pripun kula supe. Siapa orangnya yang berat untuk melaksanakan tahajud salat di waktu malam, itu tanda atas dia dia merasakan beban atau kabotan dosa. Dengan bukti napa? Uang turu, masih turune mulai mari sak tes. Napa? Lek dekne kabotan dosa, ora bakal tangi gawe tahajud. Iya ora, Padahal turune wis mulai isya. Wis lek perlu turune mulai maghrib wis. Lek perlu turune mulai mari maghrib. Banyak orang yang tidurnya mulai dari salat maghrib, mulai dari salat isya, tapi bengi mek tangi mek nguyuh tok marang turu maneh. Itu bukti bahwa kabotan dosa. Begitu juga sebaliknya, banyak orang yang tidurnya cuma masih 1, 2, 3 jam. Tapi ketika waktu tahajud dia bangun dengan sendirinya. Itu bukti bahwa dia tidak terbebani oleh dosa. Turune seket sak jam. Turune jam 2, tapi jam 3 wis tangi. Kok iso? Karena dia tidak terbebani oleh dosa.
Pun kita lanjutkan lagi. Mulakno tengeriku dingin-dingin Masya Allah. Ini kritikan keras, nanti ada kritikan keras dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini. Idan fi qiyamil laili quwwatun imaniyatun wa tahqatun ruhaniyatun. Ruhiyatun. Perlu kamu ketahui, kesimpulannya adalah di waktu bangun malam qiyamul lail itu makna aslinya bangun malam, tapi makna yang dikehendaki adalah sholat di waktu malam. Maka perlu kamu ketahui, sholat di waktu malam itu akan menyebabkan seseorang itu menambah kekuatan imannya dan menambah yang namanya kekuatan ruhaniyahnya dia. Welek tangi sholat bengi itu tengere nambah iman, ngeces iman. Bon, sehingga kesimpulannya adalah walamma kanat muhimmatur rasul fauqa muhimmatil khalqi kana hadduhu min qiyamil laili azyadu min haddihim. Oleh karena memang fungsinya bangun di waktu malam adalah menambah kekuatan iman, menambah kekuatan rohani, dan perlu kita ketahui bahwa baginda Nabi itu memiliki beban yang sangat besar dan lebih besar daripada seluruh para makhluk. Karena Kanjeng Nabi di pundaknya ada beban untuk menanggung dakwah mengajak kepada agama Islam secara menyeluruh, maka di situ disunnahkan Kanjeng Nabi untuk melakukan sholat malam dalam keadaan lebih banyak daripada yang lain. Cara ngeces no Pak, cara ngeces. Lek menungso kaya awak dhewe kan nggak ada ya cara bahasane lebih di bawahnya jauh Kanjeng Nabi di dalam tugas mengemban dakwah. Lah monggo sing jenenge Kanjeng Nabi niku memiliki tugas yang sangat berat sekali untuk mengemban tugas dakwah ini. Sehingga butuh bensin luwih akeh. Lah awak dhewe bensine gak butuh akeh, Pak. Lek Kanjeng Nabi butuh akeh bensine untuk menyampaikan risalah dakwah ini kepada semua manusia secara menyeluruh. Maka oleh karena itu alasan kenapa Kanjeng Nabi melaksanakan sholat malamnya itu lebih banyak hingga kedua telapak kaki beliau itu menjadi membengkak. Ya. Lalu dengan ikut akan fa'ba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam katsirah. Tanggungannya Kanjeng Nabi itu sangat banyak, sangat berat. Wal ibu as-sakil yahtaju al-ittisal bil haqqi al-ahadil qayyum. Dan tanggung jawab yang berat itu sangat membutuhkan agar seseorang itu memiliki hubungan dengan Allah Ta'ala yang Maha Esa, yang Maha mengurusi segalanya. Hatta yasta'ina biliqa'i rabbih ala qada'i masalihi. Sampai dia kalau sudah mutasil, kalau dia itu sudah memiliki hubungan kuat dengan Allah Ta'ala yang mengurusi kepada segalanya, dia bisa meminta pertolongan agar diselesaikan semua kemaslahatan-kemaslahatannya. Mulane teng mriki beliau ini mulai kritikannya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Masya Allah, kalau sangat tersentuh ini. Ngeri banget nih dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau dawuh wa minal ajib ayyan sharifa al muslimuna an hadhi sunnah. Kapok. Termasuk perkara yang sangat menakjubkan adalah kebanyakan dari para muslimin justru malah mengabaikan terhadap kesunahan melaksanakan sholat di waktu malam. Wa yataghafaluna anha ya, gak ngurusi, acuh sama sekali gak ngurusi. Fa idza hazabahum amrun la yuhra'una ila shalah. Kebanyakan dari para muslimin ketika mereka berada di dalam masa sulit, mereka tidak bergegas untuk melaksanakan sholat. Ini merupakan sebuah perkara yang sangat menakjubkan. Kenapa kok seperti itu? Tengeriki dilanjutkan, bal yata'allalun, kakean alasan. Yaqulu ahadum ana masyghul. Banyak dari kita beralasan saya sibuk. Ana masyghul. Saya sibuk. Wahal syaghalat dunya, wahal syuhlud dunya mubarrirun littahawun fi hadhil faridah, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Apakah kesibukan duniawimu itu merupakan sebuah perkara
yang melegalkanmu untuk menganggap mudah, untuk mengabaikan, untuk melewatkan kewajiban yang seperti ini. Lanjutannya beliau, wa man yudrika la'allaka bis-salati tuftahu lakal abwab. Dan kamu mungkin saja loh, dengan kamu melaksanakan sholat akan dibukakan pintu solusi untuk kamu. Wa tuqda fi sa'atin ma la taqdihi fi iddati ayyam. Mungkin saja dengan barokahnya kamu melaksanakan sholat akan terselesaikan sebuah perkara yang tidak bisa terselesaikan dalam jangka waktu beberapa hari. Ojo kakehan alasan. Ana masyhul, aku sibuk, kakehan sibuk. Bahkan ini beliau dilanjutkan sama beliau. Wa naqulu liha ula'il ladina yatahawanuna fis shalah wa tashghaluhum ad-dunya anha, dan aku ucapkan kepada mereka orang-orang yang menganggap mudah, orang-orang yang meremehkan perihal salat dan mereka tersibukkan oleh hal-hal duniawi daripada yang namanya salat. Beliau mengucapkan fa in shallu qadaan. Minimal sebisa mungkin kalau kamu tidak bisa sholat secara ada, sholato secara qadha. Kenapa kok harus sholat secara qadha? Beliau melanjutkan fa in sa'altahum qalu al masyahil kasiratun wal waqtu la yakfi. Kalau mereka masih terus-terusan beralasan, seraya mereka berkata, wa al masyahil kasirah, masih banyak sekali kesibukan. Wal waktu la yakfi, dan waktunya tidak cukup. Dan waktunya tidak cukup untuk melaksanakan secara qadha. Maka beliau dawuh, bahal idza arada ahaduhum adzhaba liqada'i hajatihi hal sayajidu waqtan lihada. Kira-kira wong kuwi sing kakean alasan, ngomong banyak kesibukan, gak punya waktu untuk melaksanakan sholat sekalipun untuk qadha, kira-kira lek kebelet ngising gak bakalan waktu pisan dah. Kira-kira mereka kalau perutnya sakit, pingin yang namanya buang air besar, kira-kira mereka apakah masih beralasan seperti itu? Jawabannya innahu la syakka wajidun al-waqta limisli hadzal amr. Pasti wong-wong kuwi sing kakean alasan kuwi, lek kebelet ngising gak ngaraono waktu, alasan gak duwe waktu, sibuk, pasti mereka akan menyempatkan diri untuk buang air besar. Kowe ngising lho mesti disempetno waktune, Pak. Mulakno beliau didhawuh hatta wa intakalabat alihi masyahilud dunya. Bahkan sekalipun nanti gara-gara ngising menyempatkan waktu gawe ngising buang air besar, akan terbengkalai dunianya. Pasti tetap akan memprioritaskan sing jenenge buang air besar. Ya ora? Falimada as-salatu hiya allati la tajidu laha waqtan. Maka kenapa kok satu-satunya yang tidak ada waktu adalah sholat bagimu? Kowe lek kudu ngising lho, mesti disempet-sempetno. Bahkan sekalipun di duniamu menjadi terbengkalai, wis gak ngurus, wis kudu ngising aku. Ngono to? Wis gak ngurus masih wis gak ngurus kudu ngising aku, Pak. Kadung ngono wis ana waktu. Lah kok iso-iso lek wayahe salat kok kowe alasan. Ngeri kok iso-iso kamu menjadikan yang namanya salat seolah-olah tidak lebih hina, seolah-olah lebih hina daripada kamu ngising buang air besar. Itu penghinaan besar itu, Pak. Itu penghinaan besar. Tadi sempatkanlah waktu. Kalau kamu beralasan banyak masalah, banyak kesibukan, maka dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, mungkin saja dengan sholat dibukakan banyak pintu solusi atas masalah-masalahmu, sehingga akan terselesaikan sebuah permasalahan yang tidak bisa terselesaikan dalam jangka waktu beberapa hari. Niku dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ngoten, Pak, pelajaran besar gawe awak dhewe. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niku dawuh ngoten.
nafilatan laka. Niki tujuannya. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ya, dengan harapan Tuhanmu membangunkan untukmu sebuah makom yang terpuji, yakni makom yang membuat dirimu dipuji oleh engkau, wahai Kanjeng Nabi, dipuji oleh orang-orang terdahulu dan juga orang-orang yang akhir. Artinya ya napa? Wa huwa maqam syafa'ah fi faslil qada'i, yaitu makom syafaah di dalam faslil qada, waktunya pemutusan. Bolakno teng mriki niki cerita teng hadis sahih teng Bukhari nggih wonten. Faslil qada itu waktu di mana para manusia itu semuanya berkumpul jadi satu. Para manusia sudah menghadapi yang namanya napa? Ingin diberikan sebuah keputusan. Keputusannya ya apa? Jelasnya aku iki nang surga apa nang neraka. Tengah iki ngendikaken hina teng tafsir Sawini nggih tengah iki ngendikaken hina yajma'ullahu an-nasa fi sa'idin wahid, ketika Allah taala sudah mengumpulkan seluruh para manusia di satu papan, ya, di dalam satu ruangan, di dalam satu hutan belantara. Wa tadnu asyamsu, dan yang namanya matahari itu mendekat di atas kepalanya manusia. Hatta yakuna bainaha wa baina ru'usil khalaiki qadrul mirwat, hingga yang namanya matahari dengan kepalanya seluruh para makhluk itu hanya tersisa sekadarnya jarume celak. Ya lek celak ngerti celak zaman biyen. Kira-kira sak menit. Jarak matahari ambek ndase menungso. Sing saiki sing dhuwure koyo ngono lho, Pak. Menyala ngono awakmu dan yo matahari di atasnya kepala manusia dengan selisih cuma sebatas napa? Jarum celak, bahasanya gitu ya, atau tongkatnya celak, jarumnya celak. Dilanjutkan dengan iki wa tuhitu annaru bihim, yang namanya neraka itu sudah mengelilingi terhadap para manusia. Al malaikatu tuhdiku bihim sab'a suhufim, malaikat semuanya juga terbaris menjadi 7 saf, hatta yakuna alal qadami alfu qadamin aw mi'atu alfi qadamin ala qadamin, hingga yang namanya fayashtaddu al-karbu alal khalaik, para manusia semuanya merasakan yang namanya galau. Wah, ngeweri. Bayang nih Pak, matahari yang dhuwure pas kepung oleh neraka. Menyala tenan gue ya. Fayashtaddu al-karbu alal khalaik fayadhabuna ila Adam. Mereka semua para manusia berangkat menuju Nabi Adam untuk meminta pertolongan. Fayas'alunahu asy-syafa'ah, meminta pertolongan kepada Nabi Adam. Fayaqul, Nabi Adam berkata, inni akaltu minasyajarati. Saya dulu pernah melakukan sebuah kesalahan berupa saya dulu pernah makan napa? Buah khuldi. Walakin itu Nuhan, kalau dalam hadis lain, riwayat lain bahasanya anta abul bashar, wahai Nabi Adam, engkau adalah bapaknya para manusia. Kalau engkau bapaknya para manusia, mestinya engkau memberikan syafaat pertolongan terhadap kita semua. Tapi Nabi Adam beliau dawuh sepurane, maaf saya tidak bisa memberikan pertolongan karena dulu saya pernah melakukan sebuah kesalahan. Rupane napa? Memakan buah khuldi. Walakin itu Nuhan, coba kalian semua datang terhadap Nabi Nuh. Fayatunahu fayas'aluna asy-syafa'ah, semuanya datang terhadap para manusia, datang kepada sowan kepada Nabi Nuh. Nyapa kok Nabi Nuh? Karena manusia yang tersisa di muka bumi ini semuanya adalah keturunannya Nabi Nuh. Ya toh? Semuanya tenggelam kecuali yang ikut kepada perahunya Nabi Nuh. Sehingga yang tersisa itu ya dzurriyyahnya Nabi Nuh, keturunannya. Jawabnya Nabi Nuh apa?
fayatunahu wa fayasalunahu asyafa'a fayaqulu inni da'autu ala qaumi. Ya, dawuhnya Nabi Nuh, sepurane aku ya gak iso nulungi. Saya dulu pernah mendoakan buruk terhadap kaumku. Nabi Nuh ndongakne kaume ben padha tenggelam. Walakin itu Ibrahim, coba kalian sowan meminta syafaat dumateng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku merupakan nabi yang memiliki julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ngriki ketika akan fayatunahu sedanten sowan dumateng Nabi Ibrahim. Fayaqulu inni kadzabtu salasa kadzabatin. Salasa kadibatin. Enggak bisa, mohon maaf. Saya dulu pernah melakukan yang namanya 3 kebohongan. Pernah melakukan apa? 3 kebohongan. Ya, dulu diceritakan kan kalau Nabi Ibrahim ketika ditanyai siapa yang menghancurkan terhadap semua berhala ini, Nabi Ibrahim menjawab yang menghancurkan adalah paling besar daripada berhala-berhala ini. Dan seterusnya. Akhirnya Nabi Ibrahim menyarankan walakin itu Musa. Coba kalian semua datang terhadap Nabi Musa. Fayatunahu, semua sowan kepada Nabi Musa. Fayaqulu inni qataltu nafsan. Sepurane saya juga tidak bisa memberikan sebuah pertolongan. Karena dulu saya pernah membunuh terhadap seseorang. Jadi biyen ceritane Nabi Musa itu tahu ana kaume gegeran ambek wong liya. Maro Nabi Musa iku belani karo kaume. Wong sing dadi kaume umah. Akhire sing musuh ning mang dikawampleng Nabi. Awak mati. Nabi Musa wong kuat tenanan. Kampleng langsung mati. Pun lanjut. Walakin itu Isa, coba kalian semua datang kepada Nabi Isa. Fayatunahu, semua sowan terhadap Nabi Isa. Fayaqulu inna qaumi abaduni min dunillah. Sepurane aku ya gak iso nulungi krana kaumku iku menyembah terhadapku. Nabi Isa itu disembah oleh kaumnya. Makna lek teng burdah niku dingendikaken tak matta'atun nasara fi nabiyihimi. Ya, wahkum jadi daunnya teng al-burdahnya al-busrinya ngoten. Engkau tak mata'atun nasara fi nabi, tinggalkanlah, jangan sampai engkau menyembah terhadap kanjeng Nabi seperti halnya menyembahnya orang-orang kaumnya Nabi Isa terhadap Nabi Isa. Pun lanjut. Walakin itu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ya'tunahu fayaqul ana laha. Ya, akan tetapi datangilah, sowanlah kalian semua terhadap Nabi Muhammad. Karena nopo akhirnya semua sowan dumateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh ana laha. Saya bisa untuk memberikan syafaat. Fayasta'dinullaha fayu'danu lahu. Kanjeng Nabi meminta izin kepada Allah Ta'ala agar diberikan yang namanya syafaat. Summa yakhirru sajidah. Kemudian apa? Kanjeng Nabi langsung sujud. Wa yusanni 'alallahi bisanain adim. Muji terhadap Allah Ta'ala dengan pujian yang sangat agung. Ya, sehingga dikatakan fayuqalu irfa' ra'sak wa qul tusma' wasfa' tusaffa' wasal tu'ta. Angkatlah mustaqam. Wahai Kanjeng Nabi, angkatlah kepalamu dan ucapkan niscaya engkau akan dikabulkan. Dan berilah syafaat niscaya dan mintalah syafaat niscaya engkau akan diberi sebuah syafaat dan mintalah niscaya engkau akan diberi. Cara bahasane nek nang apa dia ulami falaha anta fatasjud. Terusannya apa? Hah? Lali. Pak. Falaha. Hah? Dia ulami. Iya kan? Falaha anta fatasjud. Laka kullul khalqi tafza. Bon. Ada kabeh sowan dumateng Kanjeng Nabi sampai Masya Allah
sing jenenge Kanjeng Nabi niku saged nyafaati dumateng seluruh para manusia. Fahina idin yanfaddu al mauti wa yadkhulu alul jannati al jannata wa ahlun nari an-nar. Akhirnya napa Kanjeng Nabi, akhirnya ketika Kanjeng Nabi niku sudah terbuka makom syafaatul uzma, syafaat yang paling agung, maka yang ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Summa yushaffa'u saniyan fa yakhruju minan nari man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min imanin. Mari kita akan ya Allah. Kemudian Kanjeng Nabi memberikan syafaatnya untuk kedua kali, yakni napa? Untuk memberikan mengeluarkan orang-orang yang di dalam hatinya ada iman agar keluar daripada yang namanya neraka. Masya Allah. Ini ngoten mulane teng hadis dikatakan wa fil hadis ana sayyidu waladi adama wala fakhra. Saya ini merupakan padukanya, istilahnya padukanya seluruh anak Adam, tapi tidak ada maksud untuk berbangga-bangga. Wala fakhr. Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr, dan di tanganku ada liwa'ul hamdi, dan tidak ada maksud berbangga-banggaan. Adam faman dunahu tahta liwa'i, mulai dari Nabi Adam dan seterusnya semua berada di bawah bendera. Pun ingat Pak. Terakhir asa'yab asakarobuka maqam mahmuda. Yang niki akan jadikan tadi sampun sepakat bahwa niki intinya adalah makom syafaat. Pentingnya awak dewi supaya kita itu mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Salah satunya akan salah setunggal kitab, lek mboten salah niki teng kitab Nadmud Duror kula maos tapi pun supe kitabe kuwatah tapi kula supe kitabe. Lek mboten tentang kitab Nadmud Duror ya di kitab satunya. Insyaallah ini dalam kitab Nadmud Duror yang berikut ini dikatakan barang siapa yang setelah azan berdoa meminta maqam mahmuda untuk Kanjeng Nabi, maka dia pasti akan mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Jadi dengannya mari azan ya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarfa wat darajatar rafi'ah wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'atah innaka la tukhliful mi'ad. Barang siapa yang membaca ini setelah azan, maka dia wajib untuk mendapatkan syafaat. Jadi ini penting banget Pak. Baca pun. Terakhir ya Allah ya Rabbi ya Karim wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Surat Al-Isra ayat 80. Ilahuna wa ta'ala. Yang belum follow di follow biar tidak ketinggalan ngajinya. Ya habis subuh sampai 6:30. Saya pamit dulu.